pasti harus ada aturan di dalam kelas. Aturan itu sangat penting agar anak-anak mengetahui kapan mereka harus fokus belajar, misalnya kapan mereka harus bisa mendengarkan gurunya. Selain itu, aturan kelasnya tentu saja kita sebagai guru menyiapkan segala sesuatunya sebelum pembelajaran mulai dari rancangan kegiatannya, ya dan media serta ya, seperti yang kita lihat, saya sendiri selalu kasih reward anak-anak ada motivasinya dan tidak dia tentu saja ketika mereka tidak melakukan pekerjaan yang sesuai tentu ada punishnya seperti dihapus bintangnya, dikurangi jam istirahatnya dan masalah disiplinnya kembali lagi ke aturan kelas dulu. Pertama itu kita harus terapkan aturan kelasnya. Itu harus kesepakatan ya. Kita harus ada kesepakatan sama anak-anak biasanya di awal pembelajaran baru. Setelah itu kita harus konsisten terhadap aturan-aturan itu. Karena kalau tidak konsisten, anak pasti bisa baca. Ini ustazah bisa terlalu banyak excuse-nya. Nah, kalau seperti itu pasti anak-anak bisa baca kita. Bisa baca ini kalau ustazah ini banyak bisa dikalkulasikan sedikit. Itu tidak boleh kita tidak boleh mengexcuse untuk kesalahan-kesalahan kecil apapun. Jadi harus tetap diperhatikan. Harus kita tetap konsisten sama aturan yang telah disepakati dari awal. Terus buat pretest juga biasanya dilakukan, biasanya juga ada pretestnya dan tentu saja dong ada kendalanya biasanya kalau ada hal-hal yang kayak di luar dugaan kita, entah itu anak-anak lagi tidak fokus atau ada jam yang tidak sesuai, ada jam yang ternyata tidak sesuai dengan perencanaan yang harusnya sekali pertemuan ternyata tidak dilaksanakan, ternyata aplikasinya 2 kali. Biasa juga ada saat-saat di mana anak-anak susah diatur. Biasanya itu bisa jadi kendala-kendala dalam melakukan pembelajaran dasar. Kegiatan pembelajaran yang paling efektif tentu saja adalah kegiatan pembelajaran yang
kadang games, kadang efektif juga, kadang ya metode ceramah itu lebih efektif juga. Nggak selamanya itu kalau metode ceramah itu nggak efektif ya. Ada saatnya itu metode ceramah juga bisa lebih efektif. Kalau metode ceramah biasanya orang biasanya bilang nggak efektif tuh. Menurut saya, kalau saya ada kalanya metode ceramah itu efektif, ada kalanya kita harus games, ada kalanya kita harus kasih PPT lewat penjelasan agar anak-anak lebih paham lewat penjelasan. Kalau untuk metode ceramah sendiri sebenarnya bisa lebih efektif tergantung bagaimana guru itu menyampaikan materinya. Dia metode ceramah itu biasanya kalau tidak ada tingkat ke siswa kan lebih kayak biasa saja, anak-anak bisa nangkep. Tapi kalau kita ada materi ceramahnya, kita ada tingkatnya ke siswa dan tanya jawabnya, ngajak siswa untuk berpikir dan bernalar bersama, itu bisa kan anak-anak itu bisa tumbuh rasa keingintahuannya. Untuk penilaian sendiri, kalau mereka kan asesmen formatif sama asesmen sumatif. Ya tentu saja ya lewat tes bisa juga, biasanya juga saya lewat formatif itu biasanya lewat tugas-tugas, entah itu sebuah proyek atau lewat PR atau seperti ulangan harian saya biasanya. Memberikan refleksi tentang apa saja sih yang mereka sudah pahami, sudah sampai di mana pemahaman mereka. Boleh sekali-sekali dikasih tanya apa saja yang sudah bisa mereka. Oke. Kalau mengintegrasikan penilaian formatif pembelajaran, biasanya langsung tanya ke siswa untuk mengecek apakah mereka sudah paham atau tidak. Itu kan fungsinya formatif. Kadang-kadang ini sudah paham dengan materi yang diajarkan atau tidak, dengan tiba-tiba memberikan pertanyaan balik lagi, boleh dikasih tugas yang misal kayak tadi ide pokok, ide pendukung diajarkan dulu di bacaan pertama, di situ kita kasih bacaan baru, nah itu terus kita anak-anak cari ide pokok dan ide pendukungnya, kita jawab sama-sama. Itu kayak di situ kita bisa menilai secara keseluruhan apakah anak-anak sudah paham atau tidak. Kalau sama orang tua siswa sih biasanya kalau mereka di awal kita kan ada langkah perkenalan dulu, jadi kita kenalan biasanya lewat lebih banyak sih ke lewat chat saja sih di WA. Perkenalan dulu, habis itu biasanya kita kasih kesempatan orang tua jika ada yang dibutuhkan atau kayak boleh ngechat gitu, biasanya nggak boleh lebih dari jam 8 malam. Tadi rapat orang tua siswa sebelum tahun pembelajaran dimulai, ada juga kayak 3 bulan sekali kita juga ketemu, ada kegiatan SLC. Kalau sekolah kita ada kegiatan SLC, kemudian di bulan di akhir itu ada penerimaan raport. Nah itu setiap hari tanggal-tanggal itu kita ketemu. Untuk biasanya yang lebih keseharian dulu, untuk di grup biasanya membantu kita biasanya bantuan untuk kayak diingatkan anak-anak ulangannya kah, PR-nya kah. Selain itu kalau ketemu langsung lebih memberitahukan, memberikan informasi tentang perkembangan anaknya di sekolah, baik secara akademik maupun secara keseharian yang bersifatnya di kelas. Biasanya juga kalau ada masalah-masalah tertentu kayak ada perkelahian
guru yang satunya nggak ketat, jadi kan kayak nggak balance gitu. Jadi kalau nggak balance seperti itu, jadi anak-anak bisa kayak ini mungkin kelas kok mungkin kalau alam sih mereka ini didapat sama wali yang nggak terlalu ketat, sama sama gurunya yang terdahulu kayaknya nggak terlalu ketat, akhirnya sampai kelas sekarang mereka terlalu santai sama aturan-aturan yang sudah kita sepakati di awal. Jadi itu kayak betul-betul harus sering diingatkan. Jadi saya pengennya sih kayak semua sivitas akademik yang ada di sekolah ini itu bisa seragam secara SOP dalam hal manajemen cara manajemen kelas. Jadi semua anak semua anak itu tahu ternyata tidak hanya guru ini yang harus seperti ini, tapi mereka akan sadar itu tumbuh jadi karakternya. Karena kalau kayak guru ini yang ketat, yang lain nggak ketat kan anak-anak bisa jadi nggak disiplin. Jadi pengennya sih semuanya bisa satu visi dalam menjadi